sebelumnya aku cuman pakai sabun mukanya aja, ternyata pelembabnya tuh di aku juga cocok banget. Akhirnya aku cari pelembab ya, pelembab untuk pagi hari yang beneran gak ada fragrance-nya. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Siska, Pia Kapare, apa-apa itu. Di video kali ini aku mau share ke kalian tentang pengalaman aku yang beberapa kali mengalami iritasi di wajah. Jadi memang gak cuman sekali, karena kulit aku tuh tipenya sensitif banget. Dia kombinasi lebih ke oily, tapi kalau lagi iritasi kulit aku tuh mendadak jadi kering banget, terutama di bagian luarnya, dan itu sampai ngelupas-ngelupas. Terus kayak mau timbul jerawat-jerawat gitu. Pokoknya nggak jelas banget deh muka aku kalau pas iritasi. Sebelum masuk lebih lanjut, jangan lupa buat like dulu video ini guys. Terus juga subscribe untuk kalian yang belum subscribe channel aku. Nah seperti aku bilang tadi, aku tuh nggak cuman sekali ngalamin wajah aku iritasi. Yang aku ingat yang baru-baru ini itu aku 2 kali ngalamin wajah aku tuh kumat gitu. Jadi iritasi aku yang pertama itu penyebabnya aku nggak cocok sama satu produk skincare yang dia itu untuk ngebersihin muka tapi bentuknya oil. Padahal oil ini tuh nge-hype, tapi di aku ternyata nggak cocok dan wajah aku jadi merah banget kayak udang rebus. Terus habis gitu muka aku panas, pori-pori yang di bagian dekat hidung itu kebuka semua, pori-porinya jadi gede banget. Nah yang pertama itu di sininya nggak kering guys, jadi cuman kayak di dalamnya aja pori-pori gede terus merah-merah parah. Case yang pertama tadi aku tuh cuman pakai ini kan, Frost Water dari Everpure. Aku cocok banget sama ini udah botol kedua aku. Jadi tiap wajah aku iritasi, maksudnya yang kemerahan gitu, aku pakai ini. Dan yang case pertama tadi yang gara-gara nggak cocok sama satu produk, aku sembuh pakai rose waternya Everpure. Karena skincare aku yang lain juga nggak ganti waktu itu. Jadi yang bikin aku nggak cocok itu cuman cleansing oil yang aku bilang tadi guys. Terus iritasi aku yang kedua kali itu yang lebih baru aja, Itu gara-garanya aku nginep di dekat Solo. Jadi dekat Solo itu ada tempat namanya Tawangmangu. Kalau di Bogor itu mungkin kayak Puncak kayak gitu ya, atau Bandung gitu. Jadi yang lebih dingin, tapi Tawangmangu ini dingin banget cuacanya. Nah aku nginep di sana. Waktu di sana aku nginep 1 malam itu nggak apa-apa. Tapi ketika aku pulang, nah itu wajah aku langsung kayak kering banget di bagian luarnya. Dan waktu itu memang aku mau PMS, mau datang bulan. Jadi wajah aku tuh ya kalau mau datang bulan memang kayak ada-ada aja gitu, yang bisa tiba-tiba kering banget di bagian luarnya, terus nanti kayak tiba-tiba berminyak banget juga. Pokoknya mungkin karena pengaruh hormon juga. Terus saat itu pas banget juga aku tuh lagi cobain beberapa skincare. Nah itu kesalahan aku, jadi aku cobain beberapa skincare tuh secara barengan gitu. Padahal itu nggak boleh ya. Aku sendiri kayak udah sering ngasih tahu padahal ke kalian kalau cobain skincare baru itu satu-satu biar tahu mana yang cocok dan mana yang nggak cocok. Kalau misal pun wajah kita bereaksi nggak bagus, kita tuh tahu gitu mana produk yang bikin nggak cocok. Tapi karena aku sendiri, aku nggak sabaran, jadi aku terlalu optimis kalau semuanya bakal cocok. Akhirnya aku pakai beberapa skincare itu barengan. Dan waktu itu pertolongan aku adalah rose waternya Everpure ini, karena sebelumnya tuh aku langsung membaik gitu iritasinya pakai ini. Tapi di iritasi aku yang kedua ternyata ini tuh kok nggak ngaruh di aku waktu itu. Mungkin karena penyebabnya beda juga. Kalau yang pertama itu ciri-ciri wajah aku yang iritasi tuh dalamnya kayak pori-porinya ngebuka. Terus yang kedua ini juga sebenarnya hampir mirip sih, agak kebuka tapi lebih ke yang ngelupas gitu di bagian luarnya. Dan aku pakein ini kok belum ada hasilnya gitu, masih sama aja dan masih perih dan agak-agak gatal juga, terus kayak mau timbul-timbul jerawat gitu. Dan itu 2 hari wajah aku masih gitu-gitu aja, belum ada perubahan yang signifikan. Nah biasanya kalau sabun muka aku itu nggak yang terlalu sensitif ya. Biasanya aku banyak cocoknya kalau cobain sabun muka, banyak banget produk yang aku cocok. Tapi waktu kulit aku bener-bener iritasi dan kering parah, akhirnya aku memutuskan untuk balik ke sabun muka aku yang sebelumnya udah kayak aku ganti, aku pakai sabun muka yang lain. Akhirnya aku balik ke sini lagi, yaitu Cetaphil.
Ini kayak pertolongan banget ya buat aku ternyata. Aku tuh udah habis beberapa botol besar yang Cetaphil ini karena udah lebih dari setahun juga sebelumnya aku pakai Cetaphil sampai akhirnya aku ganti ke sabun muka aku yang lain-lainnya. Tapi di saat wajah aku tuh iritasi banget, menurut aku Cetaphil ini dia bisa yang menenangkan gitu loh guys. Di saat wajah aku iritasi banget tadi, memang nggak mau pakai makeup yang tebel, bahkan aku nggak make upan bisa dibilang. Aku tuh cuman pakai pelembab aja, terus pakai sunscreen, udah gitu doang. Aku beneran, oh ya sama bedak tabur biasanya. Selain itu aku udah nggak pakai foundation, concealer itu aku nggak pakai sama sekali, primer juga nggak pakai. Jadi Cetaphil ini memang dia bisa membersihkan kalau kita bukan make upan yang tebel. Tapi kalau kita make up harus double cleansing ya guys. Dan double cleansing itu kadang kalau wajah kita lagi iritasi, kita gosok pakai kapas itu bakalan sakit banget, sakit, perih, bahkan kena air aja tuh kadang perih kan guys, kalau wajah lagi yang bener-bener iritasi. Makanya aku saranin nih ya buat kalian yang wajahnya tuh lagi iritasi banget, jangan make upan dulu. Karena bukan masalah cocok apa enggaknya sama make up tadi, cuman waktu ngebersihin ini loh guys, waktu ngebersihin ini kita kan pasti gosok-gosok, itu bakalan bikin wajah kita tambah perih, tambah sakit. Kalau wajah aku lagi normal, aku pakai sabun muka apa aja yang ada fragrance-nya, ada pewanginya, tapi nggak yang strong, itu wajah aku nggak kenapa-napa. Tapi kalau lagi iritasi sih aku berusaha pakai produk, bahkan sabun muka yang memang beneran nggak ada fragrance-nya sama sekali. Ini tuh aku belinya yang botol besar kan, 500 ml. Ini beneran gede banget guys. Jadi kalau sabun muka yang lain kan paling full itu 200 ml-an ya. Terus aku nonton YouTube-nya Fathia Bia, dia juga bilang sendiri kalau kulit lagi nggak enak itu pasti pakainya Cetaphil ini sabun mukanya. Dan guys, sebelum kalian yang kurang paham tentang apa ya kandungan-kandungan di dalam skincare, keburu-buru yang kayak, Kak, tapi Cetaphil itu kan ada SLS-nya, ada parabennya, bahaya, nggak boleh dipakai di kulit, itu bakal bikin kulit gini. Nah, kalian mending cek dulu YouTube-nya Clarins Hayes yang dia bahas soal paraben di skincare, terus juga bisa nonton videonya Tasya Farasya yang bahas tentang Cetaphil, khususnya yang skin cleanser ini, karena dia di belakangnya kan ada SLS-nya. Biar kalian itu nggak keburu-buru ketakutan dulu terus mikirnya ini itu kalau bahaya bla 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 bla. Oke, karena kalau aku jelasin sendiri bakalan lebih panjang lagi durasinya. Jadi kalian nanti langsung nonton aja di YouTube-nya Clarins Hayes atau Tasya Farasya yang bahas soal ini. Nah, sabun mukanya ini kalau misalnya dibeli di drugstore langsung memang harganya itu tinggi guys. Jadi aku biasanya tuh beli di Shopee dan aku cari yang star seller. Kalau misalnya ori nggak ori, kalian tuh tenang aja karena sekarang kita bisa cek barcode di website untuk membuktikan barang itu ori apa enggak. Jadi aku udah nggak khawatir kalau beli produk-produk apalagi ya di star seller gitu. Biasanya sih nggak usah aku cek juga udah banyak testimoni itu kalau barang-barangnya di situ ori. Kalau kalian mau tahu aku belinya di toko mana yang langganan aku untuk beli Cetaphil, kalian nanti bisa cek di description box aku, oke? Terus setelah aku cuci muka, aku pakai toner. Jadi ini Hada Labo yang hyaluronic acid yang warna orange, yang ultimate moisturizing lotion. Nah, dulu aku kira ini tuh sebagai pelembab dan sama gitu kayak yang pink, tapi aku salah, ternyata ini tuh toner. Kalau dari Jepang memang mereka bilangnya lotion, tapi ini sebagai toner aslinya. Jadi dia teksturnya itu lebih cair gitu, tapi nggak yang cair-cair banget juga sih sebenarnya. Karena biasa aku tuang di tangan aku dan aku oles, nggak pakai kapas pun juga nggak yang sampai tumpah-tumpah gitu kayak air, bukan. Nah, setelah itu aku butuh dong kelembapan yang ekstra karena wajah aku tiba-tiba ngelupas, gila kan guys, padahal wajah aku tuh tipenya berminyak banget, itu bisa sampai ngelupas di luarnya putih-putih gitu dan udah muncul kayak jerawat-jerawat yang dalamnya itu ada nanahnya putih. Itu menandakan kalau wajah memang lagi iritasi atau meradang kayak gitu. Akhirnya aku cari pelembab ya, pelembab untuk pagi hari yang beneran gak ada fragrance-nya
Dan sampai akhirnya aku memutuskan untuk beli produknya Cetaphil lagi, yang face and body tapi yang moisturizing lotionnya. Jadi aku beli yang ini guys, Cetaphil moisturizing lotion face and body. Jadi Cetaphil ini tuh ada yang moisturizing cream, ada yang lotion. Kalau yang cream itu dia for dry to very dry skin gitu kayaknya. Terus bisa untuk yang sensitif juga ya, yang krim itu. Tapi aku belinya yang lotion ini karena dia tertulis for all skin types. Dan aku pakai tuh beneran dia enak banget juga, menenangkan kulit aku yang iritasi. Dan dia fragrance free yang jelas dan non comedogenic. Jadi dia itu tidak menyebabkan komedo alias nggak menyumbat pori-pori. Kayaknya hanya ada satu kemasan yang 200 ml. Tapi ini gede banget loh beneran. Ini gede banget. Tuh. Jadi dia ini awet banget. Aku pakai nggak habis-habis. Memutuskan untuk beli di drugstore di Guardian atau Watson waktu itu. Memang harganya lebih mahal ya dari online. Tapi kalau aku belinya di Shopee, aku nggak kuat guys. Nunggu gitu loh, nunggu datang. Padahal wajah aku tuh keburu butuh dilembabkan banget, butuh ditenangkan banget. Dan itu beneran enak banget ya pelembabnya Cetaphil. Aku baru itu nyobain pelembabnya Cetaphil tadi. Sebelumnya aku cuma pakai sabun mukanya aja. Ternyata pelembabnya tuh di aku juga cocok banget. Terus aku pakai setelah 3 hari nih aku pakai pelembabnya Cetaphil. Itu wajah aku yang putih-putih tadi ngelupasnya udah mulai hilang. Ngelupasnya udah mulai hilang. Jadi karena wajah aku memang masih agak merah dan aku udah gak sabar gitu untuk tunggu lagi. Walaupun wajah aku udah sangat-sangat membaik memakai 2 produk dari Cetaphil tadi. Dan juga aku pakai tonernya Hada Labo yang warna oranye. Cuman ya itu tadi masih agak merah wajah aku. Akhirnya aku ke dokter kulit dan aku dikasih krim iritasi guys, krim anti iritasi. 2 malam wajah aku udah normal lagi guys. Waktu itu dokter kulitnya juga bilang ini nggak parah kok gitu, karena waktu aku kesana memang iritasi aku tuh udah nggak separah sebelumnya. Jadi waktu aku kesana wajah aku tinggal merah-merah dikit aja, tapi udah nggak yang sakit gitu kayak sebelumnya, udah nggak sakit, udah nggak perih juga. Tapi ya daripada aku pengen periksa aja gitu ke dokter kulit dan biar bisa tahu juga ini wajah aku sebenarnya beneran udah baikan belum. Terus dokternya memang bilang kalau wajah aku iritasinya ini nggak parah kok. Jadi ya memang dia kering aja di bagian luarnya. Terus aku dikasih krim anti iritasi, tapi itu bukan untuk jangka panjang. Jadi kalau misalnya udah sembuh juga nggak perlu dipakai lagi krim tadi. Karena aku memang udah lama banget nggak pakai krim dokter. Jadi setelah aku udah nggak pakai krim anti iritasi, aku balik ya udah ke skincare malam aku yang sebelumnya. Tapi untuk kalian yang wajahnya lagi iritasi banget sih, kalau sesuai dengan yang aku pakai tadi, pengalaman aku yang membantu banget sabun mukanya ini ya, pakai Cetaphil yang gentle skin cleanser for all skin types. Jadi untuk semua jenis kulit, karena dia ada yang for oily juga. Nah kalau kulit kalian lagi iritasi sih aku saranin pakainya yang for all skin types ya, bukan yang for oily. Karena for all skin types ini kalian udah nggak perlu pusing-pusing lagi ngira-ngira ini bakalan cocok apa enggak ya di wajah yang kering, yang berminyak, yang lagi ini lagi itu. Karena ini beneran untuk semua kulit yang termasuk lagi sensitif sekalipun, lagi iritasi sekalipun, itu cocok pakai ini. Terus kalau yang bener-bener sakit ngelupas ya kayak aku tadi, kalian bisa cobain pelembabnya Cetaphil juga. Untuk tonernya aku masih pakai ini ya, sebelum aku pakai pelembab yang Hada Labo, yang moisturizing lotion warnanya oranye. Untuk sunscreen tuh aku jarang banget ya cobain produk baru. Untuk sunscreen biasanya aku pakai ini Skin Aqua yang SPF 30. Terus jangan ragu-ragu untuk memeriksakan kulit ke dokter ya, ke dokter kulit, dokter SPKK. Kalau perlu kalian gak usah tunggu lama-lama deh. Kalau merasa kulit kalian udah nggak kayak biasanya, udah mulai panas, gatel gitu, ya udah memeriksakan diri ke dokter supaya ditangani dengan lebih cepat dan hasilnya juga pastinya lebih baik gitu nanti, daripada kalian coba-cobain segala macam aneh-aneh, apalagi produk yang abal-abal nggak jelas. Aduh, nanti malah wajah kalian jadi rusak takutnya ya.
Jadi itu yang bisa aku share ke kalian, semoga membantu teman-teman semuanya. Jangan lupa sekali lagi buat like, terus juga komen, share, subscribe. Setelah subscribe nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku yang terbaru lainnya. Oke guys, thank you so much for watching and see you on my next video. Bye bye.